Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semangat? Semangat. Oke, sebelum kita melanjutkan ke materi berikutnya, mari kita sama-sama berdoa, yang mana doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman ab'alni minas salihin ya arhamar rahimin. Sebelum kita melanjutkan, akan absen dulu. Asniati Diro Yustia Fajri. Anak-anakku sekalian, apakah kalian sudah berkurban? Belum. Kemudian kapan kurban dilaksanakan? Haji. Kemudian apakah kalian sudah akikah? Sudah. Berapa hari dianjurkan untuk berakikah? 7 hari setelah dilahirkan. Selanjutnya Pak Guru akan menyampaikan kontrak pembelajaran. Yang pertama adalah tentang materi yang akan dipelajari adalah tentang kurban dan akikah. Kemudian proses pembelajaran saat ini adalah dengan metode diskusi dan praktek. Jadi sekarang adalah diskusi dan praktek. Silahkan kalian mendiskusikan materi-materi yang diajarkan. Sebelumnya kita lihat dulu gambar-gambar yang disajikan di depan. Nah, kira-kira ini gambar apa ini? Kurban dan akikah. Kalau ini terus ini proses apa? Penyembelihan. Kemudian selanjutnya kalau ini apa ini dalam konteks apa ini? Penyembelihan hewan kurban. Kalau ini terus ini penimbangan hewan kurban. Kemudian yang ini terus yang terakhir adalah penerimaan hewan kurban. Maka materi yang akan disajikan pada kali ini adalah materi tentang kurban dan akikah. Sebelum kita melanjutkan ke diskusi, maka Pak Guru akan membagikan 4 kelompok, ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya, kemudian setelah
kalian berbentuk kelompok, maka silakan kalian berdiskusi tentang materi kurban dan akikah. Ya, silakan. Sudah? Kelompok mana yang akan duluan mempresentasikan? Kelompok 1, silakan kelompok 1 presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fabian Al-Hafiz dari kelompok 1. Saya akan membawakan sejarah tentang kurban. Di dalam Al-Quran telah terdokumentasikan secara nyata ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi menyembelih putranya yang bernama Ismail alaihissalam sebagai persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mimpi itu kemudian diceritakan kepada Ismail alaihissalam, dan setelah mendengar cerita itu, ia langsung meminta agar sang ayah melaksanakan sesuai mimpi itu, karena diyakini benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surat As-Saffat ayat 102. Maka tak kala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim. Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan bapak kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Hari berikutnya Ismail alaihissalam dengan segala keikhlasan hati menyerahkan diri untuk disembelih oleh ayahandanya sebagai persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai bukti ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, mimpi itu dilaksanakan. Acara penyembelihan segera dilaksanakan ketika tanpa disadari yang di tangannya adalah ada seekor domba. Selanjutnya, ketentuan hewan kurban. Hewan yang dijadikan kurban adalah hewan ternak. Hewan yang dimaksud adalah unta, sapi, kerbau, dan kambing atau domba. Adapun hewan tersebut dapat dijadikan hewan kurban dengan syarat telah cukup umur dan tidak cacat. Misalnya pincang sangat kurus atau sakit. Ketentuan cukup umur itu adalah domba sekurang-kurangnya berumur 1 tahun atau telah tanggal giginya. Kambing biasa sekurang-kurangnya berumur 1 tahun. Unta sekurang-kurangnya berumur 5 tahun. Sapi atau kerbau sekurang-kurangnya berumur 2 tahun. Hewan yang sah untuk dikurbankan adalah hewan yang tidak cacat, baik karena pincang, sangat kurus, putus telinganya, putus ekornya, atau karena sakit.
Seekor kambing atau domba hanya untuk kurban atau orang, sedangkan seekor unta, sapi atau kerbau masing-masing untuk 7 orang. Ada yang mau ditanyakan tentang sejarah kurban? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 1, apa saja syarat-syarat hewan kurban? Tanya hewan kurban adalah diantaranya 1. Domba sekurang-kurangnya berumur 1 tahun atau telah tanggal giginya. 2. Kambing biasa sekurang-kurangnya berumur 1 tahun. 3. Unta sekurang-kurangnya berumur 5 tahun. Dan 4. Sapi atau kerbau sekurang-kurangnya berumur 2 tahun. Hewan yang tidak cacat baik karena pincang, sangat kurus, putus telinganya, putus ekornya, atau karena sakit. Seekor kambing atau domba hanya untuk kurban 1 orang, sedangkan seekor unta, sapi atau kerbau masing-masing untuk 7 orang. Bagaimana? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aras Ramadhani, perwakilan dari kelompok 2 yang akan menjelaskan pengertian dan hukum kurban dan akikah. Kurban menurut bahasa berasal dari kata kuroba yang berarti dekat. Sedangkan menurut syariat, kurban berarti hewan yang disembelih dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat dan waktu tertentu. Akikah dari segi bahasa berarti rambut yang tumbuh di kepala bayi, sedangkan dari segi istilah adalah binatang yang disembelih pada saat hari ke-7 atau kelipatan 7 dari kelahiran bayi, disertai mencukur rambut dan memberi nama pada anak yang baru dilahirkan. Berkurban merupakan ibadah yang disyariatkan bagi keluarga muslim yang mampu. Sebagian ulama berpendapat bahwa berkurban itu hukumnya wajib, sedangkan menurut sebagian besar ulama berpendapat hukum berkurban adalah sunnah muakkad dengan alasan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Aku diperintahkan berkurban dan kurban itu sunnah bagimu." Hukum kurban menjadi wajib apabila kurban tersebut dinazarkan. Menurut Imam Maliki, apabila seorang membeli hewan dengan niat untuk berkurban, maka ia wajib menyembelihnya. Akikah hukumnya sunnah bagi orang tua atau orang yang mempunyai kewajiban menanggung nafkah hidup si anak. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap anak tergadai dengan akikahnya yang disembelih baginya pada hari ke-7 dan dicukur rambutnya dan diberi nama. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, apakah ada yang menanggapi dari pemaparan kelompok tadi? Silakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya tentang hukum berkurban kepada kelompok 2. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Berkurban merupakan ibadah yang disyariat bagi keluarga muslim yang mampu. Sebagian ulama berpendapat bahwa berkurban itu hukumnya wajib, sedangkan sebagian ulama besar berpendapat hukum berkurban adalah sunnah muakkad dengan alasan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Umirtu bin nahri wa huwa sunnatu lakum", yang artinya aku diperintahkan berkurban dan kurban itu sunnah bagimu.
Hukum kurban menjadi wajib apabila kurban tersebut dinazarkan. Menurut Imam Maliki, apabila seorang membeli hewan dengan niat untuk berkurban, maka ia wajib menyembelihnya. Bagaimana? Sudah puas dengan jawabannya? Ya. Kemudian kelompok mana lagi akan mempresentasikan? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asniati dari kelompok 3. Saya akan mempresentasikan tentang sunnah-sunnah dalam menyembelih hewan kurban. Yaitu pada waktu menyembelih hewan kurban disunahkan untuk menghadapkan hewan kurban ke arah kiblat, membaca basmalah, membaca sholawat, dan menggulingkan hewan ke arah rusuk kirinya, dan memotong hewan pada pangkal leher, serta memotong urat kiri dan kanan leher. Yang kedua yaitu membaca takbir. Sunnah yang ketiga yaitu membaca doa sebagaimana dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma taqabbal min Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Yang keempat, orang yang berkurban menyembelih sendiri hewan kurbannya atau diwakilkan, ia disunahkan hadir ketika penyembelihan hewan berlangsung. Selanjutnya adalah jenis dan syarat-syarat hewan kurban. Akikah untuk anak laki, syarat-syaratnya yaitu pada hewan domba disyaratkan umurnya berumur 1 tahun, dan kambing berumur kurang lebih 1 tahun, dan juga pada unta berumur 5 tahun, dan pada sapi atau kerbau umurnya itu 2 tahun. Kemudian waktu dan tempat penyembelihan hewan kurban. Waktu yang ditetapkan untuk menyembelih hewan kurban yaitu pada tanggal 10, yaitu sejak selesai sholat Idul Adha pada bulan Dzulhijjah sampai terbenamnya matahari tanggal 13 Dzulhijjah atau hari tasyrik. Seperti sabda Rasulullah SAW, "Mangkana duba'a qabla an tusalli falyabhas falyadbah maka naha ahor." Artinya yaitu barang siapa yang menyembelih hewan kurban sebelum kita mengerjakan sholat, maka hendaklah ia menyembelih yang lain sebagai gantinya. Muttafaqun alaih. Tempat menyembelih hewan kurban, yaitu tempat menyembelihnya sebaiknya dilaksanakan di dekat pelaksanaan sholat Idul Adha. Ini juga sebagai sarana untuk menyiarkan Islam. Nah, sekarang waktu penyembelihan hewan akikah. Penyembelihan hewan akikah dilakukan pada hari ke-7 setelah kelahiran anak atau hari ke-14. Jika tidak bisa hari ke-14, maka hari ke-21 atau kelipatan 7 dari kelahiran si anak. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Siapa tahu ada kelompok lain yang ingin bertanya. Silakan. Ya, silakan. Yang ingin mengomentari atau bertanya dari pemaparan kelompok 3. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok 2. Saya akan bertanya kepada kelompok 1 tentang jenis-jenis hewan yang bisa dikurbankan. Ya, baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, pertanyaan barusan adalah jenis-jenis hewan kurban, yaitu yang pertama domba. Jenisnya itu domba, yaitu umurnya kurang-kurangnya umur 1 tahun atau telah tanggal giginya. Yang kedua itu jenis kambing. Kambing biasa, umurnya sekurang-kurangnya umur 1 tahun. Yang ketiga jenis unta, yaitu sekurang-kurangnya unta tersebut berumur 5 tahun.
Yang keempat, sapi atau kerbau, umurnya itu sekurang-kurangnya berumur 2 tahun. Bagaimana dengan kelompok 2 jawabannya? Ya. Ya, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalian sudah selesai mendiskusikan materi-materi tentang kurban dan akikah, kemudian mempresentasikan dari hasil diskusi masalah kurban dan akikah. Selanjutnya Pak Guru akan memberikan penguatan tentang kurban dan akikah. Kurban tentunya tadi sudah kalian sebutkan bahwa kurban tersebut dipotong atau hewan kurban tersebut adalah disembelih dengan niat beribadah kepada Allah. Tidak ada niat yang lain, semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua adalah hukumnya kurban. Tadi hukum kurban itu ada 2 pendapat. Yang pertama adalah pendapat yang mewajibkan. Yang kedua ada pendapat yang menyunahkan atau sunnah. Jadi kalangan para ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwa kurban itu hukumnya adalah sunnah muakkad. Nah, adapun yang mewajibkan sesuai dengan firman Allah dan juga dengan sesuai dengan pendapat para ulama bahwa apabila kurban tersebut diniatkan menurut nadar, maka kurbannya adalah menjadi hukum wajib. Kemudian akikah. Nah, akikah itu hukumnya sunnah dan dilaksanakan 7 hari setelah kelahiran atau kelipatan 7 hari, 14, 21 dan selanjutnya. Nah, tentunya adanya kurban tersebut pasti adanya sebuah sejarah. Sejarah apa? Sejarah yang mana terjadi kepada Nabi Ibrahim alaihi salam untuk menyembelih putranya itu Ismail alaihi salam. Itu awal mulanya adalah tentang tentang pelaksanaan hewan kurban dari sejarahnya Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih kepada Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian ada jenis-jenis hewan, baik itu hewan kurban maupun hewan akikah. Nah, tentunya di sini adalah jenis hewan kurban. Jenis hewan kurban yang harus disembelih adalah termasuk hewan sembelihan tersebut adalah yang pertama adalah domba dengan usia sekurang-kurangnya 1 tahun, kemudian kambing sekurang-kurangnya 1 tahun, kemudian unta sekurang-kurangnya 5 tahun, dan sapi atau kerbau sekurang-kurangnya 2 tahun. Nah, adapun akikah, syarat-syaratnya akikah sama seperti yang ada di kurban, yaitu dengan hewan domba ataupun kambing sekurang-kurangnya usia 1 tahun. Adapun ketentuan akikah bagi laki-laki sekurang-kurangnya berapa ekor? 2 ekor. Bagi perempuan adalah 1 ekor. Nah, sekarang waktu penyembelihan kurban. Kapan waktu penyembelihan kurban itu? Hijjah. Nah, sekarang sunnah menyembelih hewan kurban. Yang pertama melaksanakan sunnah tersebut adalah seperti biasa membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, kemudian membaca sholawat, kemudian menghadapkan hewan ke arah kiblat, kemudian menggulingkan hewan ke arah rusuk kirinya, memotong dengan pangkal leher, serta memotong urat kiri dan kanan leher, kemudian membaca takbir Allahu Akbar, kemudian membaca doa sebagaimana dianjurkan oleh Rasulullah SAW
wasallam, yaitu Allahumma taqabbal min Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Bagaimana? Kita selanjutnya setelah materi kemudian kita mendiskusikan dan merefleksikan tersebut, mari kita sama-sama mempraktekkan bagaimana tata cara memotong hewan kurban dan bagaimana kita tata cara akikah. Ya, mari kita sama-sama adalah mempraktekkan hal tersebut. Entah itu hewannya kambing, kerbau, sapi ataupun unta. Nah, ini kebetulan kita adalah potongnya unta. Bagaimana tadi di situ adalah melaksanakan sunnah-sunnahnya seperti membaca bismillah terlebih dahulu, kemudian membaca sholawat, kemudian menghadapkan arah ke arah kiblat, ya, arah kiblat, kemudian memotong pangkal leher. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian kita membaca Allahu Akbar. Setelah Allahu Akbar, kita dianjurkan adalah Allahumma taqabbal min Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Ini potong ini pangkalnya. Nah, begitu. Itu namanya tata cara memotong hewan. Paham? Silakan dipraktikkan. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Ya, oke. Nah, ini adalah tata cara kita menyembelih hewan kurban. Jadi hewan. Kemudian selanjutnya kita akan mempraktekkan akikah, yaitu memotong rambut atau mencukur rambut bayi. Nah, ini pegang. Siapa yang pegang? Ada yang potong. Nih, pegang ini. Ya, oke. Cara mencukur rambut bayi, yaitu dalam pelaksanaan akikah. Nah, oke. Jadi kita biasanya kalau orang-orang Nahdiyin itu kita membaca mahrul ya. Oke, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya Allah
itu adalah tata cara memotong rambut bayi dalam perasaan akikah, yaitu mencukur rambut tersebut. Oke, silakan duduk kembali. Bagaimana anak-anakku sekalian dengan pembelajaran hari ini, dari mulai penerimaan materi, kemudian berdiskusi, mempresentasikan, dan juga praktek dari penyembelihan hewan kurban dan praktek mencukur rambut atau dengan akikah tersebut. Apakah pembelajaran tersebut adalah menyenangkan? Kira-kira apa yang disampaikan dari awal sampai akhir berikut dengan praktek tersebut bisa dipahami? Bisa dipahami. Suatu saat nanti apakah kalian bisa mempraktekkan hal tersebut dalam dunia nyata? Insya Allah. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, tentunya Pak Guru akan memberikan lembar kerja siswa atau dengan LKPD untuk diisi. Sebelum ditutup, mari kita simpulkan bahwa pelaksanaan penyembelihan hewan kurban itu adalah dilaksanakan pada hari raya Idul Adha, itu tanggal 10 dan juga hari Tasyrik. Kemudian juga cara membagikan hewan kurban, yaitu dengan disunahkan adalah dagingnya dalam keadaan mentah. Cara penghitungannya
itu adalah sepertiga. Sepertiga adalah untuk yang kurban, sepertiga adalah untuk kerabat, tetangga, kemudian selebihnya sepertiganya lagi itu adalah fakir miskin. Kemudian akikah adalah pelaksanaannya adalah 7 hari setelah kelahiran atau kelipatan, kemudian dibagikan dagingnya dalam kondisi setelah dimasak. Oke, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan pembacaan doa, yang mana doa tersebut akan dipimpin oleh ketua kelas.